podcast Nostalgia Merdeka. Aku Rizal. Dan aku Zidan. Di sini kita bakal ngobrolin sejarah, tapi bukan bikin ngantuk ya. Kita bikin kayak lagi nongkrong di kafe-kafe shop. Oke, betul banget. Karena sejarah itu sebenarnya bukan cuma hafalan panjang, tapi cerita tentang gimana bangsa ini pelan-pelan sadar kalau mereka dijajah. Dan episode kali ini spesial banget. Kita mau bahas perjalanan dari masa perlawanan daerah, munculnya kaum terpelajar, sampai akhirnya lahirlah Sumpah Pemuda itu sendiri. Tentu saja kita nggak sendirian. Sudah ada dua narasumber kece yang bakal nemenin kita. Ada Juwita, si storyteller sejarah. Dan satu lagi ada Torik yang biasanya suka ngasih konteks biar kita nggak cuma tahu cerita, tapi juga paham maknanya itu apa. Halo semua. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Yang pertama, Juwita, sebelum tahun 1948, perjuangan bangsa kita itu seperti apa sih? Oke, kalau kita mundur ke abad 19, perlawanan itu sifatnya lokal. Misalnya, perang di Ponegoro, di Jawa, perang Padri di Sumatera, perang Banjar di Kalimantan, semua hebat tapi berdiri sendiri. Jadi sebelum ada rasa kita satu bangsa itu ya? Belum, identitas saat itu masih berbasis kerajaan atau daerah. Orang merasa sebagai orang Jawa, Minang, Bugis, belum sebagai orang Indonesia. Dan itu yang bikin Belanda gampang pakai politik adu domba ya? Betul, politik divide and impera. Selama tidak ada persatuan nasional, penjajah pasti selalu lebih unggul. Makanya perjuangan sebelum abad ke-20 sering berakhir tragis bukan karena kurang berani tapi karena kurang koordinasi dan persatuan. Berarti yang berubah itu bukan keberaniannya, tapi kesadarannya nggak sih? Exactly. Kapan mulai muncul kesadaran itu? Awalnya sih dari kebijakan Belanda sendiri yang disebut politik etis, mungkin sekitar awal 1900-an. Politik etis itu yang balas budi itu kan? Ya, Belanda merasa punya utang moral karena sudah lama mengeksploitasi Indonesia, jadi mereka membuka akses pendidikan. Tapi niatnya bukan memerdekakan kan? Tentu tidak. Mereka butuh tenaga administrasi murah dari pribumi terdidik. Tapi kalau gitu itu kayak seperti mengurang gitu nggak sih? Banget. Dari sekolah-sekolah itu lahir kaum terpelajar seperti Dede Supomo, Ki Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Dan disinilah Budi Utomo lahir. Ya, tahun 1948 fokusnya memang pendidikan dan kebudayaan, belum terang-terangan menuntut kemerdekaan. Tapi ini penting karena untuk pertama kalinya organisasi modern berdiri dengan visi memperbaiki nasib bangsa. Jadi tahun 1998 itu kan disebut Hari Kebangkitan Nasional bukan karena kita langsung merdeka kan? Tapi karena kita mulai sadar. Tepat sekali. Oke, pertanyaan selanjutnya. Setelah Budi Utomo, kok rasanya gerakan makin berani ya? Iya, tahun 1912 muncul Sarekat Islam atau bisa disingkat SI. Awalnya organisasi pedagang tapi berkembang jadi gerakan massa besar. Berarti ini mulai melibatkan rakyat kecil. Benar. Kalau Budi Utomo lebih elit terpelajar, tapi SI menjangkau rakyat luas. Setelah itu ada Indies Parties itu nggak sih? Ya, didirikan oleh Dewa Sudeker, Cipto Mangunkusumo, dan Ki Dewantara. Mereka dikenal sebagai tiga serangkai. Mereka terang-terangan sekali ya ngomong soal kemerdekaan. Iya, bahkan Ki Hajar menulis artikel terkenal Seandainya Aku Seorang Belanda yang menyindir keras pemerintah kolonial pada saat itu. Dan akibatnya dibuang ke Belanda nggak sih? Betul, tapi justru di sana mereka makin matang pemikirannya. Berarti pergerakan kita nggak cuma pakai senjata, tapi juga ide dan tulisan. Ya, dengan istilah perang gagasan. Oke, kita masuk ke segmen keempat.
Nah, kita sampai ke momen ikonik ini, tanggal 28 Oktober 1928. Ya, waktu itu para pemuda dari berbagai organisasi daerah berkumpul dalam Kongres Pemuda II di Jakarta. Itu ada Jong Java, Jong Sumatera, dan Jong Celebes. Benar, mereka sepakat melebur identitas daerah menjadi satu identitas nasional. Kalian masih hafal nggak sih isi Sumpah Pemuda itu apa? Apa? Yang pertama, satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia. Kenapa sih bahasa yang dipilih itu selalu Melayu? Mungkin karena netral, tidak terlalu melekat pada satu suku besar, dan sudah digunakan sebagai bahasa perdagangan. Dan Indonesia lah yang pertama kali diperdagangkan itu nggak sih? Ya, oleh W.R. Supratman memainkan dengan biola bayangan suasananya sunyi, tegang, menolong. Itu bukan sekedar lagu sih, itu simbol dari harapan bangsa kita. Nah, kalau dipikir-pikir, anak muda zaman dulu berani banget ya. Ya mungkin karena mereka belum punya negara, belum punya kekuasaan, tapi punya visi. Dan mereka rela berbeda tapi tetap bersatu. Kalau sekarang sih tantangannya beda, bukan perbedaan fisik, tapi mungkin perpecahan melalui hoax, intoleransi, atau kurang peduli satu sama lain. Berarti Sumpah Pemuda itu masih relevan banget ya. Mungkin selama kita masih hidup di negara bernama Indonesia, itu selalu relevan. Oke, hari ini kita belajar bahwa kemerdekaan hukum kejadiannya sangat instan. Tapi proses panjang dari kesadaran, pendidikan, pergerakan, sampai persatuan. Dari yang awalnya berjuang sendiri-sendiri sampai akhirnya memegang satu sumpah. Dan sumpah itu jadi fondasi Indonesia modern. Oke, aku Mirza dan rekanku. Dan aku Zidan. Sampai jumpa di